Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Kita jumpa kembali di mata kuliah perencanaan dan pengembangan bisnis di pertemuan yang ke-9. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas materi mengenai rumusan sistem pengupahan dan sanksi. Ini pertemuan yang ke-9. Rumusan sistem pengupahan dan sanksi. Kita lihat di sini. Upah bagi pekerja merupakan hak yang harus diperoleh karena nilai sumbangsinya dalam proses produksi menciptakan nilai tambah. Upah harus mencerminkan nilai jabatan yang dipangku seseorang di suatu organisasi, perusahaan, dan organisasi-organisasi pada umumnya dalam suatu industri. Nilai jabatan yang lebih tinggi akan memberikan besaran upah yang lebih tinggi. Besarnya upah yang diterima seseorang atau perbedaan nilai kan harus mencerminkan rasa keadilan dalam organisasi itu, equity, dan nilai jabatan yang ada di pasar kompetitif. Tidak ada upah tanpa kenaikan nilai jabatan kecuali bagi perusahaan yang mampu dapat melakukan penyesuaian atau pemberian insentif untuk mempertahankan karyawan yang baik. Mekanisme penyesuaian diatur dalam ketentuan perusahaan dengan mempertimbangkan prestasi kerja yang telah dicapai secara individu. Tujuan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, dan pertumbuhan produksi, khususnya bagi tenaga kerja penerima upah dan gaji rendah, merupakan sasaran bagi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pengupahan. Dengan kebijaksanaan tersebut diharapkan akan mempersempit perbedaan upah untuk jabatan yang sama, baik antar wilayah, antar sektor, maupun antar perusahaan. Dalam rangka itu, ketentuan upah minimum diberlakukan agar penetapan upah berada di atas kebutuhan hidup minimum. Penetapan upah minimum mencakup upah minimum regional, sektoral, dan subsektoral yang sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, serta mengupayakan pemerataan pendapatan dalam rangka menciptakan keadilan sosial. Sistem pengupahan di Indonesia. Sistem penentuan upah pengupahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang berbasis indeks biaya hidup dan pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita sebagai proksi dari tingkat kemakmuran, dengan kata lain berbasiskan angka kehidupan hidup layak KHL dan tingkat inflasi. Sistem pengupahan di Indonesia juga mendasarkan penentuannya melalui mekanisme konsultasi tripartit
dalam menetapkan upah minimum antara wakil pengusaha, wakil pekerja, dan wakil dari pemerintahan. Wakil pemerintahan selain dalam fungsinya sebagai fasilitator dan mediator, bila diperlukan, pada akhirnya akan juga berperan sebagai pengambil kebijakan sekaligus mengesahkannya secara hukum. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Jenis upah minimum provinsi UMP yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten kota di satu provinsi. Upah minimum kabupaten kota UMK yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten kota. Upah minimum sektoral provinsi UMSB yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi. Upah minimum sektoral kabupaten atau kota UMSK adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten kota. Penetapan upah semula kebutuhan fisik minimum KFM, kebutuhan hidup minimum KHM, digantikan oleh kebutuhan hidup layak KHL. Formulasi perhitungan upah kita lihat di sini formulasinya. Formulasi perhitungan upah minimum UMN sama dengan UMT kecil ditambah dalam kurung UMT kecil kali dalam kurung presentasi inflasi T ditambah presentasi perubahan PDB T. UMN upah tahun berikutnya, UMT upah tahun berjalan, delta PDB T pertumbuhan ekonomi. Kasus upah minimum di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang tingkat upah buruhnya tergolong murah. Hal ini diakibatkan oleh sistem penentuan upah minimum berdasarkan standar KHL yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan real kehidupan buruh. International Labour Organization ILO juga memandang Indonesia sebagai satu-satunya negara yang upahnya naik akibat demonstrasi. Kenapa upah minimum para buruh bisa sedemikian rendah? Jika dilihat kilas baliknya, negara Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan tenaga kerja murah. Murahnya tenaga kerja Indonesia ini juga yang menjadi salah satu alasan banyak perusahaan asing yang membuka perusahaan di Indonesia. Mengapa tenaga kerja Indonesia diberi upah murah? Hal ini berhubungan dengan teori supply and demand. Jika persediaan tenaga kerja di pasar kerja berada dalam jumlah besar, sementara permintaan tetap atau lebih rendah, maka harga tenaga kerja akan menurun. Paket kebijakan jilid 4 penentuan kenaikan upah buruh. Paket kebijakan ekonomi jilid 4 ini berfokus kepada kesejahteraan pekerja, antara lain formula upah minimum provinsi UMP, memperluas penyaluran kredit usaha rakyat KUR KUR, khususnya bagi pekerja yang terkena PHK dan pemberian kredit modal kerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Pertama, soal kebijakan pengupahan yang adil, sederhana, dan terproyeksi. Dan kedua, kebijakan kredit usaha rakyat KUR yang lebih murah dan luas. Adapun untuk KUR, bunga KUR akan diturunkan dari 22% menjadi 12%. Selain itu, penerima KUR baik individu atau perorangan akan diperluas. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, bab 10 bagian kedua tentang pengupahan. Pasal 88, 1. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan,
upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Huruf A berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum sebagaimana dimaksud pasal 89, upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 3 huruf A dapat terdiri atas A. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota. B. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten kota. 2. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. 3. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Bupati atau Wali Kota. 4. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan keputusan Menteri. Pasal 90, 1. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89. 2. Bagaimana pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. 3. Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan keputusan Menteri. Pasal 91. Pengaturan bahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 92, pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. 2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. 3. Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan keputusan Menteri. Pasal 93, 1. Upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.